Surabaya Mengaji, serial Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pemirsa sekalian, bertemu kembali kita di serial Ramadan berkaitan dengan konten-konten video di bulan Ramadan, diupload setiap hari dan ngobrolin topik-topik seputar Ramadan. Dan di episode kali ini kita bersama guru kita yaitu Ustadz Gema Ilhami. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Gimana kabar sebenarnya? Alhamdulillah sehat Ustadz. Masya Allah. Bulan Ramadan identik dengan ibadah puasa Ustaz. Betul. Dan tentunya sebagai seorang muslim tentunya di bulan Ramadan ini wajib untuk berpuasa ya Ustaz ya. Ada nggak Ustaz dalil-dalil yang mewajibkan ibadah puasa ini Ustaz? Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Kalau ditanya tentang dalil tentang wajibnya puasa Ramadan, maka itu sangat banyak dan dalilnya sudah sangat sering kita dengar. Ya. Tentu yang pertama firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah pada ayat yang ke-183, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan bagi kalian berpuasa. Nah, konteksnya ini meskipun bilangnya berpuasa tapi maksudnya adalah berpuasa Ramadan ya. Bukan hanya diwajibkan untuk kita umat muslim saja, tapi umat-umat terdahulu pun sudah diwajibkan untuk berpuasa. Itu dari firman Allah. Bahkan para ulama menyebutkan karena saking wajibnya bulan Ramadan ini kita berpuasa, orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan harus mengkodoknya. Ganti di bulan yang lainnya di luar bulan Ramadan. Ini menunjukkan tentang wajibnya berpuasa di bulan Ramadan. Dalam sabda Nabi SAW misalkan, ya dalam hadis yang ketiga dari kitab Arba'in Nawawi itu dibawakan, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Buniyal Islam ala khamsin." Islam itu dibangun di atas 5 pilar. Salah satunya wasaumu Ramadan, yaitu seorang berpuasa di dalam bulan Ramadan. Ya, dan itu juga disebutkan dalam hadis Jibril yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Ketika Jibril bertanya tentang apa itu Islam, maka Nabi SAW mengatakan, engkau mengucapkan 2 kalimat syahadat, engkau mendirikan sholat, engkau mengeluarkan zakat, dan engkau berpuasa di bulan Ramadan. Nah, dalil-dalil ini baik dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi SAW itu sudah cukup menunjukkan tentang wajibnya berpuasa di bulan Ramadan. Artinya mafhum mukhalafahnya, pemahaman terbalik, meninggalkan puasa di bulan Ramadan berarti melakukan suatu perbuatan dosa besar. Karena dia adalah wajib. Jadi mestinya kita yang mengaku muslim atau KTP muslim wajib puasa wajib. Ya? Wajib kena puasa. Wajib. Dan itu kalau syaratnya sudah terpenuhi. Karena kan syarat berpuasa itu pertama balik. Ya, meskipun belum balik tapi kan kita dituntut untuk mengajari anak-anak kita latihan supaya mereka terbiasa nanti kalau sudah balik. Yang kedua dia seorang muslim. Orang kafir tidak wajib puasa. Ya, kemudian yang ketiga dia adalah balik muslim akil. Ya, yang berakal. Ya, dia berakal. Jadi kalau orang gila tidak wajib berpuasa. Ya, kemudian yang keempat bisa ditambahkan mungkin dia adalah orang yang tidak terkena penyakit kronis, yang itu dia harus mungkin minum obat setiap hari. Kalau dia berhenti minum obat mungkin dia akan sakit ya. Ataupun yang tidak wajib berpuasa itu adalah orang yang sedang melakukan perjalanan atau sedang safar. Ataupun mungkin yang lain-lainnya yang itu menjadi penghalang dia untuk tidak berpuasa. Tapi kalau secara umum ada 3 tadi, balik, akil, kemudian muslim. Ya, itu diantara syarat wajib seorang itu berpuasa. Kalau sudah ada 3 ini dalam diri kita, terlepas dari syarat yang keempat tadi, dan itu pembahasannya secara khusus, ya maka wajib seorang itu berpuasa. Meninggalkannya berarti melakukan perbuatan dosa besar. Ada ancaman yang berat nggak Ustaz ketika seorang muslim meninggalkan puasa ini Ustaz? Mungkin di tengah siang hari gini yang terik, kemudian kalau bahasa Surabayanya mokel Ustaz, membatalkan puasa secara sengaja. Ini ancaman beratnya gimana Ustaz? Iya, secara umum karena dia termasuk dosa besar maka diancam dengan api neraka dan dia harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak boleh seorang itu meremehkan perkara-perkara yang wajib seperti ini, karena itu ancamannya adalah api neraka dan dia harus bertobat kepada Allah. Bahkan dalam penjelasan para ulama, meninggalkan puasa di bulan Ramadan secara sengaja tidak wajib untuk mengqadha. Tidak wajib untuk mengqadha dan dia harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mengulangi perbuatannya tersebut. Jadi memang dosa besar ya? Dosa besar. Dan itu dibahas di dalam kitab-kitab para ulama. Ya, dan dalam ibadah tentu ada pembatal-pembatalnya Ustaz. Betul. Nah, puasa ini apa aja pembatalnya Ustaz? Ya, kalau berbicara tentang pembatal-pembatal puasa, maka seperti pengertiannya, seorang menahan makan, minum, ya kemudian pembatal-pembatal yang lainnya dari terbit fajar sampai terbenam matahari disertai dengan niat. Nah, kita sebutkan saja pertama makan dengan sengaja. Kalau nggak sengaja, maka nggak batal.
Gitu. Tapi Ustaz, ya? umumnya jarang orang makan tidak sengaja itu. Di bulan Di Ramadan. bulan Ramadan pasti sengaja. Tapi yang nggak sengaja biasanya puasa sunnah. Ya umumnya seperti itu ya kan. Kalau puasa Ramadan jelas ya sudah tahu. Semua puasa ya? Semua puasa. Kemudian minum dengan sengaja ini satu paket ya. Dan paling orang tuh paling banyak sering-sering minum. Ya. Makan jarang mungkin. Kalau minum mungkin agak Nggak susah kerasa. mungkin, ya. Ya, makan minum dengan sengaja. Kemudian pembatalan lainnya. Mana contoh pembatalan lainnya seperti haid. Keluarnya darah haid batal puasanya. Ya. Ya. Kemudian mendatangi istri di siang hari, maka itu batal dan kafaratnya dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ya. Kemudian misalkan di antara pembatal yang lainnya seperti memasukkan ke dalam tubuh yang itu bukan makanan tapi sejenis dengan makanan yang bisa memberikan tenaga, mungkin seperti infus tapi ya. yang sifatnya memberikan tenaga seperti itu dan sifatnya seperti makanan, dan itu dapat membatalkan puasa. Ya kurang lebih itu mungkin perkara-perkara yang bisa membatalkan puasa ya. Ada nggak Ustadz golongan-golongan tertentu yang memang ini diberikan uzur untuk boleh tidak berpuasa? Karena kan semua muslim kan ada kewajiban puasa. Ada nggak Ustadz? Ada. Di antaranya seperti misalkan ya, kalau kita berbicara tentang orang-orang yang diperbolehkan tidak berpuasa, kita mulai dari firman Allah Subhanahu wa taala ya. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah, lanjutan dalam ayat tadi, yaitu di dalam ayat yang ke-184 kata Allah taala ya, ayyaman ma'dudat, hari-hari yang terbilang, artinya setelah bulan Ramadan. Ya, faman kana minkum maridan, barang siapa yang sakit, au ala safarin, atau dia sedang bersafar. Ya. Fa'iddatu min ayyamin ukhur, maka dia boleh untuk berpuasa di hari-hari yang lainnya, dia belum qada. Nah, kalau dari ayat ini kita bisa tahu orang yang sakit itu boleh dia tidak berpuasa, tapi ada ketentuannya. Ya. Pertama, sakitnya kalau dia memang sakit itu bukan sakit yang kronis, karena pas memang ketepaan sakit pas di bulan Ramadan, ya, dia sembuh, dia harus mengqadha karena dia bukan penyakit kronis. Tapi kalau dia sakitnya sakit kronis seperti ma akut gitu atau penyakit apalagi yang membahayakan, dia harus mengkonsumsi obat secara terus-menerus, maka dia tidak wajib mengqadha, tapi dia cukup membayar fidyah. Fidyah ya Ustaz ya. Ya, ini kategori sakit ya. Kategori sakit. Jadi sakitnya tergantung dulu sakit yang mana. Yang kedua, orang yang sedang safar ya. Orang yang sedang safar itu boleh tidak berpuasa. Mungkin sedang safar dari Surabaya ke Jakarta boleh tidak berpuasa. Ya. Meskipun sekarang ini alat transportasi itu dipermudah dengan pesawat. Ya. Memang hukumnya itu tidak dihapus. Ya, tidak dihapus hukum itu, tapi kita sebagai seorang muslim lebih utama untuk melakukan puasa saja kalau bepergiannya dengan menggunakan pesawat. Tapi kalau memang dengan alat transportasi lain yang memang itu memberatkan, maka boleh tidak berpuasa. Intinya kalau safar itu tidak masalah untuk tidak berpuasa. Kemudian ibu hamil. Tergantung kehamilannya juga. Ya. Ibu hamil, contoh mana kehamilannya? Kalau mungkin hamil-hamil muda. Kalau dia hamil-hamil muda dia berpuasa takut janinnya, dan ini harus tunggu persetujuan dari dokter. Jadi dokternya, dokter kalau bilang tidak ada apa-apa salah puasa, maka puasa itu lebih utama. Tapi kalau bilang dokternya sebaiknya jangan karena janinnya lemah, ya, maka sebaiknya mengikuti dokter, ya. Kemudian ibu yang sedang menyusui, ya boleh untuk tidak melakukan puasa. Kemudian orang yang tua renta, pikun, ya, nggak ngerti apa-apa sudah, ya. Dia tidak ngerti apakah ini apa segala macam, ya maka dia tidak wajib untuk berpuasa. Itu beberapa golongan yang sekiranya mereka itu diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Dan ada konsekuensi ya Ustaz ya dari tidak berpuasa di bulan Ramadan, tentu harus mengganti di luar Ramadan. Ada konsekuensi itu ya? Ada konsekuensinya. Yaitu tadi ada membayar qadha. Ya, kalau memang orang tersebut adalah orang yang tidak mampu dengan qadha, maka dia boleh membayarnya dengan fidyah itu tadi. Gimana itu Ustaz? Membayar fidyah? Fidyah itu kita memberikan makan. Ya umumnya takarannya itu seperti makanan yang wajar ya, mungkin kalau 15.000 ya nanti berapa hari diganti, ada berapa hari ditinggalkan 15 hari, berarti ada 15 porsi yang harus disiapkan untuk diberikan fidyah tersebut. Apakah boleh diberikan kepada satu orang? Boleh, silakan. Masya Allah. Ya silakan. Intinya kan dia mengeluarkan fidyah. Mau diberikan kepada 15 orang itu juga lebih bagus karena manfaatnya lebih banyak. besar, ya lebih banyak, kurang lebih seperti itu. Ya,
Taib, syukran Ustaz, Afwan. jazakallah khair. Wa iyyakum. Bisa sekalian, demikian untuk pembahasan episode kali ini berkaitan dengan wajibnya puasa bagi seorang muslim. Semoga kita diberikan taufik dan kekuatan di bulan Ramadan ini. Kita semua bisa berpuasa dan nauzubillah jangan sampai kalau bahasa Surabayanya mokel atau membatalkan puasa dengan sengaja. Kita tutup episode kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita bertemu lagi di episode berikutnya insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.